Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita langsung masuk ke soal pertama. Tapi sebelumnya di sini banyak yang ikut TO kemarin nggak? Terus aku mau minta komentarnya dong gimana tentang TO-nya. Susah, gampang, atau bagaimana? Lumayan. Lumayan. Kamu bisa ngerjainnya nggak kemarin? Kira-kira yakin bener berapa tuh? Oke deh. Susah, Kak. Kamu susah di materi apa nih? Matematika, IPA, atau BI? Atau semuanya? Coba dong minta tanggapannya dulu, responnya. Fisika sama matematika, Kak. Susah matnya. Fisika sama matematika. Oke deh. Ya, jadi hari ini kita bahas matematika. Oh iya, kalau misalkan kalian kemarin ada yang bingung soal ini, Kak, aku bingung nih sama soal yang kayak gini. Itu gimana cara ngerjainnya, nanti bisa request aja ya. Karena aku takut 15 soal ini nggak habis di waktu 90 menit. Kalau nggak ikut TO boleh minta soalnya nggak sih, Kak? Boleh, boleh. Nanti ini soalnya aku share di grup matematika full serta pembahasannya. Oke deh. Sekarang kita mulai aja nih, nomor 8 dulu. Yang gampang. Misalkan satu bejana berbentuk balok dapat menampung cairan berukuran 12 kali 15 dengan tinggi 24, diisi setengah penuh dengan air. Berarti maksudnya ini apa? 12 kali 15, berarti kita kan cari luas alasnya dulu nih. Yang pertama, caranya berarti 12 dikali 15 sama dengan 180. Nah, udah habis dapat itu, kita baca lagi. Lalu sebuah balok pejal tuh maksudnya apa? Kalau balok kan gini ya balok ya. Tapi kalau yang kita temuin biasanya dia tuh dalamnya berongga kan. Nah, kalau yang dimaksud dengan kata pejal berarti dia dalamnya tuh full padat gitu. Nggak ada rongga sekecil apapun. Itu maksudnya dari pejal. Berukuran 6 kali 6 kali 20 diletakkan secara tegak di dalam bejana. Berarti kalau misalkan diletakkan 6 kali 6 kali 20, berarti kita tahu kan kalau misalkan tingginya itu menjadi 20. Berarti kita cari deh 6 kali 6 sama dengan 36. Jika evaporasi air diasumsikan tidak ada, maka volume maksimal air yang bisa dimasukkan ke dalam bejana sehingga airnya tidak melebihi tinggi balok adalah, nah sekarang kita itu 180 dikurang 36. Nanti dapat 144,4. Dapat satu, oh lupa belum nulis. 130 dikurang 36 sama dengan 144. Nah, udah dapat kayak gini. Sekarang kita apain lagi nih? Ada yang tahu? Dikali ini, Kak. Dikali. Dikali sama 6. Kenapa? Halo? Tadi kayaknya Sri mau jawab tuh. Dikali sama 6 ya, Kak? Atau gimana? Dikali sama 6. Bener nggak ya? Kayaknya bukan. Nih, bentar ya aku gambar baloknya dulu. Jadi baloknya tuh bentuknya kayak gini, guys. Set, ke kanannya 15, terus ke sananya 12, terus tingginya tuh 24. Tak, 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 tak. Nah, 180 dikurang 36 sama dengan 144. Nah, sekarang kita lihat lagi nih soal yang awalnya. Misalkan satu bejana berukuran 12 kali 15 dengan tinggi 24 diisi setengah penuh dengan air.
Berarti dari sini kita dapat menyimpulkan volume dia saat itu berarti 12 dikali 15 dikali 24 dikali setengah. Dari mana? Dari sini, setengah penuh air. Nanti dapat deh 2160. Nah, udah dapat 2160. Kemudian kita apain? Kita bagi dengan luas alasnya ini. Dengan 144. Berarti 2160 dibagi 144 sama dengan 15. Nah, yang kurang itu berarti volume volume alas dikali volume yang tingginya 20 dikurangin sama yang 15 ini. Berarti nanti jadi 144 dikali dalam kurung 20 dikurang 15 sama dengan 720. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau Kak, ini kenapa kayak gini, Kak? Tanya aja ya. Ini kenapa 20 kurang 15? Karena kita lihat lagi nih. Selalu sebuah balok kecil berukuran segini itu diletakkan tegak lurus. Tingginya 20 terus si 144-nya ini dibagi luas alasnya tuh ternyata dapat 15. 15 dari si yang dari balok pejalnya. Makanya dia 144. Ini si luas alasnya dikali sama delta T. Dapat deh sama dengan 720. Kayak yang 2160 itu volume kalau airnya setengah tinggi. Ya, kita ya yang volume air setengah tinggi. Kan udah keisi setengah, ya kan? Udah keisi setengah, terus kita mau cari setengahnya lagi. Ya berarti sisa volumenya itu sih 2160 gitu. Kita butuh 2160 volume lagi. Tapi ternyata si 2160 ini udah ada luas alasnya. Luas alasnya tuh apa? Luas alasnya tuh si dari bola pejalnya itu. Salah. Si luas alas ini bejana dikurangin sama si luas balok pejalnya. Gitu. Jadi 180 dikurangin 36. Ini delta 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 luas alas. Nah, 180 kurang 36 sama dengan 144. Gitu. Nanti dapat 15. 15 berarti itu si delta T-nya. Berarti 144 dikali 20 kurang 15. Sama dengan 720. Begitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau yang 20 kurang 15 itu buat cari apa? 20 kurang 15 itu buat cari si ininya. Si delta T-nya. Kan si T dari si balok pejalnya tuh udah ada 20. Terus nanti dia harus dikurangin 15. Karena ternyata butuh volumenya tuh cuma 15. Ini butuhin buat segini. Atau masih pada bingung? Boleh diulang lagi nggak? Oke, kita ulang. Jadi ada sebuah balok. Ukurannya 12
kali 15 kali 24. Diisi setengah penuh dengan air. Kita cari dulu. Berarti volume si baloknya sama dengan setengah dikali 12 kali 15 kali 24 sama dengan 1260. Kemudian, lalu sebuah balok pejal berukuran 6 kali 6 kali 20. Diletakkan secara tegak di dalam bejana. Berarti 6 si volume balok pejalnya. Oh, gini deh. Ada cara lain. Bentar. Bentar ya. Aku mau coba ngide dulu pakai cara yang lain. 6 kali 6 kali 20. 700. Luas alas si balok pejal. Bentar. Aku kemarin soalnya mikirnya kayak gitu. Kita cari deh nih. Ya, terus langkah keduanya kalian cari si luas alas si balok pejalnya, yaitu 6 dikali 6. Kenapa 6 kali 6? Karena dia bilang secara tegak di dalam bejana. Berarti yang dipakainya tuh panjang kali lebarnya. Salah. Panjang sama tingginya. Panjang. Pokoknya maksudnya tegak di dalam bejana itu berarti dia tingginya tuh yang 20, terus alasnya tuh yang 6 sama 6. Itu maksud dari kata tegak di sini. 6 kali 6 sama dengan 36. Jika evaporasi air diasumsikan tidak ada, maka volume maksimal air yang bisa dimasukkan ke dalam bejana sehingga airnya tidak melebihi tinggi balok adalah, berarti si 2160 ini udah keisi sama si punyanya si balok pejal ini. Gitu guys. Tapi ternyata si balok pejal ini pun juga udah punya luas alas, dan si yang wadahnya ini juga punya luas alas, makanya dia apa sih namanya, kayak berapa sih sisanya biar tingginya tuh nggak melebihi setelah diisi sama volume bola pejal. Nah, habis dapat itu kita cari deh delta luas alasnya. Luas alas yang ini kan diketahui nih 15 kali 12 sama dengan 180. Berarti 180 dikurangin 36 sama dengan 144. Dapat deh 144 si luas alasnya itu. Habis dapat 144 ini diapain? Habis dapat 144 ini kita bagi dengan si volume sisanya. Kan diketahui kalau misalkan tingginya itu cuma setengah, itu 1260. Berarti kalau misalkan full 1260 kan ya? Oh, salah kebalik. 2160. 2160. Berarti tingginya ke bawah volume ke bawah 2160, yang ke atas 2160 juga. Berarti buat nyari si T-nya, delta T-nya sama dengan maksud kata delta tuh apa? Segitiga tuh apa? Maksudnya tuh kayak perubahan tinggi, perubahan apapun itu disebutnya delta. Perubahan akhir dikurangin awal.
Nah, dapat deh berapa? 2160 dibagi 144. Tingginya, delta T-nya berarti 15. Berarti kurangnya dia itu sama dengan volume yang dibutuhkan lagi itu sama dengan berapa sih? Berarti dia volume yang dibutuhin lagi luas alas dikali deltanya lagi 144 dikali dan kurung 20 kali dikurang 15 sama dengan 720 yang A. Itu deh. Apa masih bingung? Bisa pakai gambar aja Kak biar enak skenario-nya kayak gimana. Oke, boleh. Ini yang pertama ada balok. 15, 12, tingginya 24. Nah, kemudian dia bilang apa? Cuman setengahnya, ya udahlah. Berarti setengah tuh ya kira-kira segini. Dia bilang lagi apa? Bejana secara tegak. Jadi ini misalnya 20, terus di sini ada bejana tegak gitu. Ini tuh tingginya 20 gitu. Berarti kan sisa 4 doang ya. Tinggi si atasnya ini. Sama si luas alas lainnya. Ya kan? Iya, Kak. Ya udah. Terus habis itu tinggal dicari deh. Berapa sih volume total. Volume total ini dikurangin sama yang volume bejananya. Si 2160 dikurangin volume bejananya. Terus berapa lagi kurangnya? Berapa lagi maksimalnya biar si ininya tuh masuk, airnya masuk gak melebihi. Pasti kan kalau misalkan cuma kok bejana sih? Balok pejal, sorry. Terus ditambahin dikurang lagi sama sama sisa ruang yang ada sama dengan nanti nol. Pokok berarti logikanya volume si balok pejal ditambahin ruang yang kosong itu adalah 2160. Gitu guys. Coba ya bentar, aku sambil coba cara lain. Soalnya tadi aku nyoba belum nemu nih. Atau mungkin ada yang udah menemukan gimana caranya. Bisa langsung unmute aja. Dikurang. Bentar. 20. Oh, atau enggak
gini aja. 720. Kan dikali coba. Delta T-nya. Baik. Oh, gini aja deh guys, biar gampang. Ini nih. Ya, ya gitu-gitu. Bener, paksa. Tapi aku punya cara yang lebih simpel lagi nih ternyata ya. Yang pertama, yang kalian harus cari eh ini sisa rongga ruangnya kan kalian tahu ya setengah. Ini sisanya, sisa sama dengan setengah dikali 12 dikali 15. Tadi berapa dapatnya? 2160. Oh, dikali 24 ya lupa. Sama dengan 2160. Udah dapat kan? Ini sekarang kita cari si volume bejananya. Kok bejana? Balok pejalnya. Volume balok pejal. Berapa volume balok pejalnya? 6 dikali 6 dikali 20. Sama dengan berapa nih? 6 kali 6 kali 20. 6 kali 6 kali 20 sama dengan, salah. 6 kali 6 kali 20 dapat 720. Ya, dapat 720. Sekarang kita cari volume sisanya berapa? 2160 dikurang 720. Hasilnya berapa? Dikurang 720. Hasilnya tuh 1440. Dapat nih 1440 tuh luas ininya, luas sisa, pakai merah deh. Luas sisa si bejananya ini. Kayak udah dikit banget. Tuh kita butuh 1440 volume lagi. Nah, sekarang coba kita bagi sama si luas alasnya. Dibagi 15 kali 12. 1440 dibagi dalam kurung 12 kali 15. Dapat sama dengan 8. Nah, berarti kita tahu ternyata si balok bejalnya ini tuh dia menyumbang sebanyak 8 satuan 8 satuan tingginya. 8 satuan tinggi. Kalau misalkan tadi sisa tingginya tuh 12, terus udah terisi 8, berarti butuhnya berapa lagi? 4, ya enggak? Halo, ya enggak? Sampai sini paham enggak? Halo guys? Maksudnya kalau nggak panas, ini panas sedikit. Nuha mau ngomong? Enggak, Kak. Oke, oke. Enggak, sampai sini udah paham belum? Udah nemu konsepnya belum? Udah kan? Apa masih bingung? Kalau bingung aku ulang lagi. Nih, jadi
Jadi ada balok volumenya tuh 2160 lagi sisanya. Apa nih? Ada chat. Paham Kak? Oke. Nah, berarti empatnya lagi tuh butuh tinggi baloknya tuh sebanyak 4 lagi guys. 4 satuan lagi. Berarti tinggal 4 dikali 15 dikali 12 sama dengan 720. Begitu, dapat deh jawabannya yang A. The answer is A. Gitu guys. Jadi volume sisanya kan setengah lagi nih. Dikali volume baloknya berarti 2160. Setengah dari volume total si baloknya, bejananya. Kemudian diisi sama si balok pejal. Balok pejalnya tuh 6 kali 6 kali 20. Volumenya jadi 720. Angka 720 ini dikurangin sama si ini. 2160 kurang 720 sama dengan 1440. 1440 dikurang dibagi 15 kali 12. Dapat 8. Nah, 8 terus dia dibagi aja 12 dikurang 8 sama dengan 4, berarti 4 kali 15 kali 12 sama dengan 720. Ini kelas 7 ya? Ini kelas 8. Kelas 7 matematikanya di hari Jumat. Nah, semoga paham. Biar next aja kali ya, apa gimana? Lanjut aja, Kak. Oke. Sekarang lanjut ke ini. Jika pada mula-mula diketahui volume sebuah bola pejal sama dengan luas permukaannya, maka volume bola dengan jari-jari 3 kali lebih besar dari semula adalah. Nah loh, gimana nih yang ini? Ada yang mau jawab? Oke, kita jawab aja deh. Apa nih? Volume sebuah bola pejal. Volume bola apa tuh rumusnya? 4/3 dikali pi dikali R kubik. Bener nggak sih? Pi R pangkat 3. Benar. Luas permukaan bola? Sebab Ada yang tahu luas permukaan bola berapa? 4 pi R kuadrat. Dia bilang apa? Sama dengan. Berarti 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, udah deh. Dari sini ditanyain lagi nih. Sama dengan, maka volume bola dengan jari-jari 3 kali lebih besar dari semula adalah, berarti masukin aja 4/3 dikali pi dikali 3R pangkat 3 sama dengan berapa nih? 4/3 dikali pi dikali 3R pangkat 3, berarti gimana tuh? Ada yang tahu?
1/3. R yang berubah jadi 3 kalinya kan. Berarti nanti dapat deh kayak gini. 4/3 P dikali 3R pangkat 3 sama dengan nanti dapat kayak gini. 4/3 Pi dikali 7. 4/3 dikali Pi dikali 729 sama dengan B. 4/3 Pi 97. Oh, 972 Pi, sorry. Kak, 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 untuk yang 729 itu hasil dari 3 R kubik kah? 729 itu dari sini. P Oh, R R kan ini kayak gini. Salah. C. Ini nanti harus dieliminasi dulu. Jadinya nanti 3R kuadrat. Terus ini nanti silang-silang dapat 729. Bentar ya. Ini temen aku yang buat. Sebenarnya agak bingung juga, nggak jelas soalnya. Bentar. Skip aja. Ini soal belum jelas. Nanti aku tanya dulu. Kurang spesifik soalnya dia. Sorry guys. Kita lanjut ke soal yang lain dulu yang lebih jelas.
Yang ini dulu. Sebuah artikel dia ini tuh termasuknya peluang. Ini masuk ke bagian peluang. Peluang majemuk kayaknya. Iya, nggak tahu sih namanya apa, tapi kayaknya sih masuknya ke bagian peluang majemuk. Jadi sebuah artikel bla bla bla. Nah, dari sini kita tahu terdapat 95% pengemudi mobil memakai sabuk pengaman saat terjadi kecelakaan. Jadi di sini kita buat dulu diagram pohonnya, kecelakaan. Cabang 2. Kenapa cabang 2? Karena di sini cuma ada dua opsi. Dia memakai sabuk pengaman atau tidak. 95%. Berarti di sini 0,95. Terus di sini 0,05. Kak, ini kenapa 0,95? 0,05. Itu 95/100. Nah, terus kita lanjut lagi. Dari hasil yang ini dia apa bilangnya? 60% pengemudi mobil tersebut tewas jika tidak memakai sabuk pengaman. Jadi di sini pakai sabuk, yang ini tidak. Terus kita bagi lagi, die sama hidup. Die sama hidup. Dia bilang di sini apa? 60% pengemudi mobil tersebut tewas jika tidak memakai sabuk pengaman. Kalau dia nggak pakai ini, yang matinya tuh 60%. Berarti di sini 0,6. Otomatis yang di sini 0,4. Kemudian 80% selamat jika menggunakan sabuk pengaman. Di sini dia bilang pakai sabuk pengaman, itu dia peluang hidupnya lebih besar, yaitu 0,8, terus meninggalnya 0,2. Nah, sekarang yang ditanya tuh Budi, peluang hidup si Budi. Dia seorang pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Mengalami kecelakaan. Berapa peluang dia selamat? Dia tidak pakai sabuk pengaman, berarti kita ambil garis yang bawah, yang 0,05 ini. Karena dia nggak pakai sabuk pengaman. Kemudian terjadi kecelakaan, berapa peluang dia hidup? Peluang dia hidup itu 0,4. Dari sini kita bisa kali 0,05 dikali 0,4 sama dengan 0,2. 0,20. 0,02, sorry. Yang jawabannya. Gitu guys. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Oh, maaf, aku boleh minta tolong ulangi lagi ya, soalnya tadi sempat ngeblank. Oke, aku ulang. Nih, jadi ada sebuah analisis kecelakaan. Dia bilang apa? Oke, ini ya guys. Dia pertama dia bilang nih, terdapat 95% pengemudi mobil memakai sabuk pengaman saat terjadi kecelakaan. Kita buat dulu nih judulnya tuh kecelakaan gitu lah ya. Terus dia ada dua peluang, ada dua kemungkinan doang kan.
dalam terjadi kecelakaan dia memakai atau tidak memakai. Atau tidak memakai. Nah, sekarang kita cek dulu nih. 95% pengemudi mobil pakai. Berarti 90% itu sama dengan 0,95. Terus yang tidak itu 0,05. Kenapa kayak gini? Karena dalam sebuah peluang dia dinyatakan peluangnya bagus atau peluangnya pasti itu ketika 1. Maka ketika dia jawabannya bukan 1, harus dikurang. 1 dikurang 0,95 kan 0,05. Berarti sebanyak 0,05 persen, 5% orang itu tidak memakai sabuk pengaman saat terjadi kecelakaan. Oke, sampai situ dulu. Kemudian ada nih pengamatan lagi. Sebanyak 60% pengemudi mobil tersebut tewas jika tidak memakai sabuk pengaman. Jadi kita gabungin lagi yang tidak pakai sabuk pengaman, kemudian dia meninggalnya sebanyak 0,6. Berarti yang hidupnya tuh 0,4 supaya hasilnya 1. Gitu guys. Yang ini yang tidak memakai. Kemudian ada yang satunya lagi, 80% orang tuh selamat kalau misalkan dia tuh pakai sabuk pengaman. Berarti dari yang dia memakai dikali hidupnya tuh 0,8. Terus yang meninggalnya berarti 0,2 kan. Nah, udah dia dapat nanti pohonnya tuh kayak gini. Kemudian dia bilang kayak gini, Budi itu seorang pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Berarti ini yang tidak memakai sabuk pengaman tuh 0,05. Tulis dulu. Kemudian mengalami kecelakaan. Berapa peluang dia selamat? Yang ditanya peluang dia hidup dari tidak memakai sabuk pengaman. Berarti 0,05 dikali 0,4 sama dengan 0,2. Itu kenapa dikali? Karena dalam peluang itu segala sesuatunya harus dikali. Harus dikali. Gitu guys. Berarti hasilnya tuh 0,02, 0,05 dikali 0,4. Jadi kalau misalkan di peluang dia hidup atau peluang dia mati saat tidak memakai sabuk pengaman ya 0,05 kali 0,6, 0,6 hasilnya berapa nih? 0,03, 0,03 kan. Terus 0,8 kali 0,95, 0,8 kali 0,95, 0,8 kali 0,95 itu sama dengan 0,76. Terus ini 0,2 kali 0,2 hasilnya tuh 0,19. Coba 0, nah, hasil ini tuh unik. Kenapa? 0,02. Aku bilang unik kenapa? Karena hasil akhir setiap kita jumlah itu pasti hasilnya 1. Kalau nggak percaya jumlah aja. 0,19 tambah 0,76 hasilnya 0,95. Terus 0,03 tambah 0,2, 0,2 hasilnya tuh 0,05. Berarti dia nanti hasilnya tuh sama dengan 1. Gitu guys. Oke, makasih banyak Kak. Yuk sama-sama. Oh, oke. Dapatlah itu. Sekarang kita balik lagi ke soal ini, yang ke soal nggak jelas. Sorry. Nih, kan tadi dapat nih 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 4 pi R kuadrat. Ternyata ini tuh harus dieliminasi. 4-nya coret 4, pi-nya dicoret. Terus ini R kuadrat, di sini ada R3, berarti nanti sama dengan R/3 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan kalau misalkan R-nya itu sama dengan 3. Oke? Nah, sekarang yang ditanya itu apa? Volume bola dengan jari-jari 3 kali lebih besar dari semula. Berarti volume
salah, jari-jari bola terakhirnya tuh 3 dikali 3. 3 kali lebih besar ke sini, 3-nya tuh dari sini, jari-jari awal. Sama dengan 9. Terus masukin ke rumus, 4/3 sama dengan 9R pangkat 3. Terus dapat 4/3 dikali Pi, nggak usah pakai R lagi. 9 pangkat 3 sama dengan 729. Terus nanti dapat deh 972 Pi, gitu. Yang B jawabannya. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau nanya? Paham, Kak? Oke. Sekarang kita cari soal dulu lagi. Yang gampang-gampang dulu aja, yang susah belakangan. Kalian mau yang ngerjain soal yang susah dulu apa yang gampang dulu? Hmm. Oh, kita ini dulu deh. Jangan soal yang ini dulu. Ini kita hold dulu. Kita ke soal yang ini dulu aja. Segitiga. Berarti ini. Nih, coba kalian kerjain dulu nomor 4. Kalian masih ingat kan ya? Kalau misalkan ada segitiga di luar lingkaran, terus cara cari R-nya gimana? Masih ada yang ingat? Apa kalian sudah lupa? Cara cari luasnya tuh sama dengan sisi A kali sisi B kali sisi C per 4 luas segitiga. 4 luas segitiga. Ini kalau yang jari-jari buat nyari lingkaran di luar segitiga. Kalau yang di dalam nanti beda lagi. Tapi coba kalian kerjain dulu. Aku tunggu.
Oke, kayaknya kita bahas aja. Jadi ada sebuah taman bunga yang berbentuk segitiga dengan panjang sisi 46, 54, dan 64. Segitiga Semarang. Terus yang ini 54, 64, 46. Iya. Kemudian apa? Ia menggambar laman itu di sebuah kertas dengan skala 1:200. Maksudnya 1:200 apa? 1 senti di situ mewakili 200 senti di jarak aslinya. 1 sentimeter di atas kertas mewakili 200 sentimeter di atas aslinya. Oke, berarti dari sini kita dapat kalau 54 dibagi 200, salah. Ini kan meter, kita ubah dulu ke sentimeter, berarti ini 54, 5.400, 6.400, sama 4.600. Kemudian 1:200, berarti 5.400 dibagi 200, hasilnya berapa? 27. Terus 6400 bagi 200 sama dengan 32. Terus yang satunya 4.600 dibagi 200 sama dengan 23. Udah dapat nih perbandingannya kayak gitu. 10, 12, 4, 7, 8, 41 benar. Nah, sekarang tuh apa yang kita perluin? Udah dapat nih sisi-sisinya. Ternyata di dalam kertas itu si Haidar ini menggambarnya dengan panjangnya 27, 32, sama 23. Langkah selanjutnya apa? Kita harus cari luas segitiganya. Karena ini luas segitiga Semarang, rumus luas segitiga Semarang ada yang tahu apa? Ada yang tahu rumus luas dari segitiga Semarang apa? Rumusnya itu adalah akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Kak, S itu apa sih, Kak? S itu tuh apa sih? S itu adalah setengah dari keliling. Setengah dari keliling. Sekarang kita hitung dulu. 27 tambah 32 tambah 23 kan hasilnya tuh 82. Terus kita bagi 2. Berarti hasilnya nanti 41 si S ini. Berarti sama dengan akar dari 41 dikurangin 41 dikurang 23 kurang 27 kurang 32. 41 kurang 27 terus 41 dikurangin 23 dikali 41 kurangin 32. Nah, dapat nanti akar berapa nih? Akar dari 92.000, akar dari 92.988. Ya, 92.988. Nah, akar segini itu berapa? Akar segini itu di kisaran angka 304,94. 304,94. Baik kalku. Kak, kalau misalkan nggak baik kalku gimana, Kak? Ya udah, ini kalian jabarin aja akar dari 92.988. Sisain 2 angka penting di belakang. Terus cari yang dekat segini tuh berapa? Akar dari 30.
Tulis dulu 30, terus ini 900, dapat nanti 2988. Terus yang mendekat bilangan kuadrat yang mendekati ini berapa? Kalau misalkan kita tulis 5, kan nanti di sini 25. Bisa aja, tapi oh enggak, dari 2988 ini perkalian berapa lagi sih yang dekat sama 2988? Oh, ternyata jauh semua, guys. Aku udah lupa loh pakai cara yang kayak gini, yang diharusin kayak gini. Terus nanti dapat deh ya, sisanya 2988 tuh perkiraan aja 304. 304 atau 5 lah. 5 nih. Misalnya kita tulis dulu 5. 5 terus nanti di sini 25. Berarti sisa 4,88. Ya udahlah 4,88-nya diamin aja. Sekarang kalian coba cari 305 kali 305 hasilnya itu berapa? Gak tau ya, dulu aku kalau kayak gitu tuh nyarinya kayak gini. 305 kuadrat itu ternyata 93.025. Wah, ternyata tuh lebih dari sini. Ya udahlah 304, sekian. Gitu, guys. Atau sebenarnya kalian kemarin ya sebenarnya kalian kemarin pakai kalkulator juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kan nggak ada larangan juga. Gitu. Tapi kalau misalkan mau kalian nguli ya silahkan. Tapi aku udah lupa caranya gimana. Gitu deh. Ternyata 93025 itu lebih dari sini. Ya udah masukin angka 304 sekian. Nanti dapat segitu. Nah, udah dapat nih 304,94-nya. Luas segitiganya ya. Sentimeter persegi. Kemudian kita cari deh jari-jarinya. Rumus jari-jari tadi apa? A, B, C per 4L kuadrat. 4L. Sama dengan 23 kali 27 dikali 32 per 4 kali 304,94. Nanti dapat yang mana nih jawabannya? A, B, C, D. Jawabannya yang A, 16,3. Ada 16,3 cm. Sebenarnya hasilnya 16,29 sekian. Nah, ya udah bulatin aja 16,3. Gitu, guys. Berarti jawabannya yang A. Sampai sini ada yang bingung atau ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? A 20 A plus 3. Ada yang mau ditanya apa? Kita lanjut dulu, teman-teman.
Lanjut, Kak. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Bentar. Terdapat 3 bilangan positif, rata-ratanya 8. Lebihnya, jika mediannya adalah 20, pernyataan di atas yang benar. Median itu apa? Median itu nilai tengah. Nih, kita mau coba kerjaan ini nggak? Boleh deh. Ayo. Sekarang aku punya angka. A itu umpamain dia adalah bilangan terkecil. Bilangan terkecilnya yang masih awam. Nah, tapi diketahui di sini jika mediannya itu 20. Median itu apa? Median itu nilai tengah. Nilai tengah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari rata-ratanya dulu, guys. Rata-rata itu apa? Bilangan 1 ditambah bilangan 2 tambah bilangan 3 per 3. Berarti dari sini kita bisa tahu A ditambah 20 ditambah A plus 23. Loh, Kak, kenapa jadi A plus 23? Sekarang kita lihat dari sini. Bilangan positif, salah. Jadi ada sebuah rata-rata nih. Terus yang lebihnya tuh 8. Jadi sini A tuh 8. A plus 8 hasilnya segini. Itu 8. Terus ke sini tuh 15. Nanti dapat bilangan yang B besar. Nah, 8 tambah 15 kan hasilnya 23. Makanya di sini dia jadi A plus 23. Terus nanti di sini bagi 3. Gitu, guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Berarti rata-ratanya A ditambah 20 ditambah A plus 23. Nanti dapat 2A plus 43 per 3. Dapat nanti 2A ditambah 43 per 3. Sama dengan, oh ya ini sama dengannya belum. Sama dengan A plus 8. Iya, sama dengan A plus 8 per 3. Per 3 nggak sih? Oh enggak, A plus 8 doang. A plus 8. Berarti nanti 2A plus 43 sama dengan 3A plus 8 plus 24. Dapat nanti 43 dikurangi 24 sama dengan A. 43 kurang 24 itu 19. Wah, ternyata dapat nih kita. Nilai A-nya tuh sama dengan 19. Dapat deh, berarti bilangan terkecilnya 19, terus ditambah 20, ditambah si bilangan terbesarnya. Nah, bilangan terbesarnya itu apa? Bilangan terbesarnya itu tadi apa? A plus 23 kan? Berarti nanti tinggal diginiin aja, 19 ditambah 42, 42, ditambah 23, sama dengan 42. Oh, ternyata bilangan terbesarnya itu 42. Nah, sekarang kita cek dengan ininya. Bilangan terbesar adalah 40, salah. Nilai rata-ratanya adalah 25. Benar apa salah nih? 19 tambah 20 bagi 42. Tambah 42 terus dibagi 3. 19 tambah 20 tambah 42 bagi 3. Hasilnya berapa nih? 6, 79, 81 bagi 3 sama dengan 27. Oh, ternyata rata-ratanya 27 bukan 25. Berarti yang 3 salah. Sekarang kita cek jika ditambah dengan 39 maka rata-rata menjadi 40. Sekarang kita cek 19 tambah 20 tambah 42 tambah lagi 39 terus kita bagi 4. Hasilnya berapa? Oh, ternyata hasilnya 120. Iya kan ya? 9
tambah 3. Oh iya benar. 120 kita bagi 4. Hasilnya 30. Kok bagi? Maka rata-rata menjadi 40. Wait. Bilangan terkecilnya adalah 19. Yang 4 benar. Berarti antara ini. Oh enggak, berarti jawaban benar si C. Oh guys, ternyata ini harusnya 30 guys. Sorry, aku salah copy jawaban. Harusnya di sini 30 bukan 40. Karena 120 dibagi 4 itu hasilnya 30. Ternyata ini harusnya 30 bukan 40. Sorry. Tapi udah tahu lah ya caranya gimana. Berarti caranya tuh begini. Ini salah soal ternyata. Kita anulir. Harusnya sini itu 30. Baru benar. Rata-rata. Kemarin aku lupa bagi. Harusnya kita bagi 4. Ternyata kemarin aku baru bagi dengan 3. Gitu guys. Sorry. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Oh iya, salah. Lanjut Kak. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal terakhir pada hari ini. Diketahui sebuah aluminium dengan keliling 258 cm akan dijadikan tabung L. Oh, misal dijadikan tabung. L adalah tinggi tabung dan Pi sama dengan 22/7. Bagian yang diarsir adalah bagian yang tidak terpakai, maka luas bagian tersebut adalah. Nah, ada yang tahu? Yang pertama kita harus cari itu sih ya berarti si jari-jarinya lah ya. Cara cari jari-jari gimana? Dua PR. Ya, 2PR. Benar. Sekarang kita tulis kayak gini aja. 258 sama dengan berapa nih? Sama dengan 2 dikali 2R ditambah P ditambah L. Ya enggak? Ya kan? Nah, terus yang ini 2 dibagi 258 tuh bisa guys. Hasilnya nanti 129 sama dengan 2R ditambah P ditambah L. Nah, sekarang kita cek P-nya. Kalau misalkan ini lingkaran, terus kita mau jadiin P L-nya itu sebagai tinggi, berarti si P-nya ini otomatis tuh kayak keliling lingkaran ya. Kayak keliling dari si lingkaran ya. Kalau misalkan P keliling lingkaran, berarti P sendiri itu apa? 2 dikali Pi dikali R. Setuju? Atau ada yang mau nanya? Kemudian si L-nya itu akan menjadi 4R. L berarti sama dengan 4R. Berarti dari sini kita bisa ubah lagi 129 sama dengan dalam kurung 2R ditambah 2 Pi. Oh, Pi-nya 2 dikali 22/7 terus dikali R .
terus 4 ditambah 4 kali R. Hasilnya tuh berapa nanti? Dapat deh nanti 129 sama dengan 86 per 7 R. Berarti kalau kita mau cari si R-nya sama dengan 129 dikali 7 dibagi 86. Nanti dapat R sama dengan 10,5 cm. Dapat deh. Kalau jari-jarinya tuh segini, maka semuanya ini kita harus ubah dulu. Tingginya jadi berapa nih? Ada yang mau bantu? Tingginya berarti si L-nya sama dengan 4R. Sama dengan 4 kali 10,5 sama dengan 42. Oh, ke atasnya 42. Terus yang P-nya berapa tuh? P-nya kan 2PR, berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 10,5. Atau kalau 10,5 tuh sama aja kayak 21 per 2. Biar lebih gampang angkanya sih. Terus nanti dapat P-nya tuh ternyata 66 cm. Yang ini ya, oh, hapus dong. Sama dengan 66 cm. Nah, udah deh. Terus tinggal kita bagi-bagi saja. Berarti luasnya itu adalah gimana? Berarti cara cari luas yang tidak terpakainya itu gimana guys? Ada yang tahu? Luas aluminiumnya dikurangin P kali L-nya, terus dikurang luas dua lingkarannya. Dari sini kita tahu kan berarti 66 P ditambah 2R dikali L dikurang P kali L dikurang lagi sama 2pi R kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung deh, masukin R-nya sekian. Kamu tanya samping 21 per 2 paling bawah itu apa ya? Samping 21 per 2 yang mana? Kiri apa kanan? Kiri. Kalau yang kiri itu 22 per 7. Kan P-nya itu kan P sama dengan 2pi R kan? Nah, 2pi dikali R. Ini kayak kali gitu. Terus ini sama dengan 66. Nah, lanjut. Terus nanti dapat di sini 66 ditambah 2R tambah 21 dikali 42 dikurang panjang kali lebar, panjangnya 66 kali 42 dikurang 2 dikali 22 per 7 dikali 10,5 kuadrat. Nah, tinggal dihitung. Berapa tuh dapatnya? 87. Ya, ini kan hasilnya nanti 87. 87 ini bisa kita kurangin kayak gini. 87 dikurangin 66 kali 42. 87 kurangin 66 dikali 42. Dikurang min 693. Sama dengan 189 cm per senti. Yang A jawabannya. Ada lagi yang sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Kak, saya mau nanya, Boleh? itu yang angka 87 dapat dari mana ya, Kak? 87 tuh 66 tambah 21. Jadi ada 66 dikali 42, terus dikurangin lagi
66. Salah, ini 87. 87 kali 42 dikali 66 kali 42. Nah, kan ada 42 sebanyak 87, terus 42 sebanyak 66. Ya udah, kenapa nggak kita kurang aja 87 dikurangin 66, terus habis itu dikali 42. Karena hasilnya nanti bakal sama aja. 87 kali 42 dikurangi 66 kali 42. Gitu guys. Ini bentuk. Kak. Iya, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Dah, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Oke. Karena sepertinya sudah tidak ada, jadi pembelajaran hari ini saya cukupkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih untuk yang udah join. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga ya, Kak.